Wah, luar biasa sekali ya semangat pada pagi hari ini. Dan tentunya sudah mempersiapkan diri tadi malam kan? Siapa yang sudah belajar tadi malam? Ayo tunjuk tangan. Wah, luar biasa ya. Ada sebagian besar yang sudah belajar. Jadi Ibu berterima kasih kepada Ananda yang sudah mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini. Dan tolong kepada yang belum belajar, mulai minggu depan, tolong mempersiapkan dirinya sebelum memasuki kelas. Oke? Nah, jadi sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, langkah lebih baiknya kita serahkan diri kepada Tuhan, kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin kita dalam doa. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kelengkapan, kerapian, dan kebersihan anak-anak semua. Namun, Ibu lihat pada pagi hari ini, Ananda semua sudah lengkap dari memakai dasi, kaos kaki, dan juga sudah memasukkan kaki bajunya. Nah, dan tidak ada sampah yang berserakan di lantai, semua pada bersih. Dan Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua. Nah, siapa yang belum hadir pada hari ini? Ya, sudah hadir semua ya. Oke. Sekarang Ibu akan mengulas materi kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, benar sekali. Yaitu materi kita minggu lalu yaitu tentang gejala pemanasan global. Nah, Ibu akan bertanya, bagaimana cara kita untuk mengurangi pemanasan global? Siapa yang tahu? Nah, upaya yang harus kita lakukan untuk mengurangi gejala pemanasan global yaitu pertama, kita memakai sepeda untuk mengurangi polusi udara. Kedua, menghemat pemakaian listrik. Ketiga, melakukan reboisasi atau penghijauan dan lain sebagainya. Nah, jadi kira-kira ada Ananda yang tahu apa yang kita pelajari pada hari ini? Ya, tepat sekali. Yang kita pelajari pada hari ini yaitu elastisitas dan hukum Hooke. Elastisitas dan hukum Hooke. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah gaya luar yang diberikan kepadanya dihilangkan. Nah, contoh elastisitas adalah apa? Contoh benda elastisitas seperti pegas dan karet. Contohnya katapel, ya, katapel. Ketika kita menarik sebuah katapel, maka karet yang ada pada katapel ketika kita tarik, terus kita lepas, maka karet yang ada pada katapel itu kembali ke bentuk semula. Itulah yang dinamakan elastisitas. Nah, apa benda-benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula? Contohnya apa? Contohnya tanah liat, adonan kue, lilin, dan lain sebagainya. Nah, itu benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula dinamakan plastis. Nah, Anda sudah paham sampai di sini? Oke. Dalam materi elastisitas dan hukum Hooke ada 3 hal yang kita pelajari, yaitu pertama, tegangan, regangan, modulus elastisitas, dan hukum Hooke. Nah, rumus tegangan yaitu
tegangan sama dengan F per A. Jadi tegangan sama dengan gaya per luas penampang. Sedangkan regangan rumusnya adalah E sama dengan delta L per L. Nah, yaitu regangan sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang awal. Sedangkan rumus dari modulus elastisitas yaitu E sama dengan tegangan per E. Nah, oke. Itu adalah rumusan sistematis yang perlu Ananda ketahui. Nah, apa itu tegangan? Tegangan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Sedangkan regangan adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Nah, itu. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan rumusan dari hukum Hooke. Nah, pada tahun 1678, Robert Hooke menyatakan apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Secara sistematis, hukum Hooke ditulis seperti ini, yaitu F sama dengan min K kali delta X. Ini K ini adalah ketetapan dan delta X ini adalah pertambahan panjang. Ini adalah rumusan dari hukum Hooke. Nah, tanda negatif pada hukum Hooke ini adalah merupakan gaya pemulih pada pegas, selalu berlawanan dengan arah simpangan pegas. Siapa yang tahu apa itu bunyi hukum Hooke? Nah, bunyi hukum Hooke ialah jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastisitas bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Nah, bagaimana penerapan hukum Hooke ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contoh hukum Hooke ini dalam kehidupan kita sehari-hari ialah pada pegas di sepeda motor, pegas di mobil, dan pegas di sepeda. Pegas tersebut dirangkai dengan besi di tengahnya. Namanya adalah shock. Kalau tidak, ada shock breakernya. Tentunya rasanya tidak enak sekali ya pada saat kita mengendarai sepeda motor. Nah, apalagi kalau kita mengendarai di jalan yang berlubang atau tidak mulus. Jadi fungsi dari shock itu sebagai peredam dari gelombang atau kejutan sehingga kita yang mengendarai itu lebih nyaman. Nah, apa itu tetapan gaya pada benda elastisitas? Nah, tetapan gaya pada benda elastisitas yaitu K sama dengan Y A per L0. Nah, kira-kira sampai di situ pahaman Anda semua. Sekarang kita akan masuk pada susunan pegas. Nah, susunan pegas ini ada dua, yaitu pertama, susunan seri pegas, kedua, susunan paralel pegas, di mana rumusnya adalah 1 per K. 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 dan seterusnya.
Sedangkan rumusan dari susunan seri paralel pegas adalah K total sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya. Nah, sedangkan susunan gabungan pegas yaitu pertama selesaikan terlebih dahulu susunan paralel dengan persamaan susunan paralel. Kedua, selesaikan susunan seri dengan persamaan susunan seri. Nah, selanjutnya adalah periode pegas dan bandul. Rumusan dari periode pegas yaitu T sama dengan 2pi akar M per K. Sedangkan rumusan dari periode bandul yaitu T sama dengan 2pi akar 1 per G. Nah, di mana T itu adalah periode, M adalah massa benda, dan K adalah konstantan pegas, dan G adalah percepatan gravitasi. Nah, berapa nilai dari percepatan gravitasi? Siapa yang tahu? Nah, nilai dari percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Tolong Ananda buka halaman 5. Di situ ada tugas yang Ananda harus kerjakan secara berkelompok. Nah, di situ Ananda perlu mempersiapkan alat dan bahan yang terdiri dari batang statis panjang, kedua batang statis pendek, ketiga penjepit, keempat mistar, kelima pegas spiral, dan terakhir beban. Jadi langkah-langkah kerjanya di situ Ibu sudah tuliskan dan tinggal Ananda ikuti langkah-langkah tersebut yang ada di dalam buku. Nah, setelah nanti Ananda melakukan percobaan ini, Ananda diharapkan dapat memberikan kesimpulan. Pertama, setiap kali ditambah beban pada pegas, maka panjang pegas akan semakin bertambah. Dan kedua, tetapan gaya pegas adalah tetapan yang berlaku untuk benda elastis jika diberi gaya yang tidak melampaui batas hukum Hooke, sehingga terjadi perubahan panjang besar satu satuan panjang atau gaya persatuan tambah panjang. Oke, itu aja materi kita pada hari ini. Ibu sebelum kita akhiri, sebaiknya ketua kelas memimpin kita dalam doa. Doa selesai. Oke, baik Ananda, sekian aja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita keluar dari kelas ini, Ibu ingatkan kembali tugas yang Ibu berikan tadi itu dikumpul minggu depan, dan tolong Ananda persiapkan dengan baik. Itu aja. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi.